ini. Saya dari staf divisi SDM Forma PK 2021. Dan selanjutnya saya akan memberikan sedikit deskripsi kegiatan kita pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi non-litigasi, tentunya kita membutuhkan keterampilan dalam melakukan riset hukum. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah kegiatan workshop legal research ini untuk membantu kita dalam menumbuhkan keterampilan dalam pemahaman melakukan riset hukum. Selain itu, diharapkan juga kegiatan ini dapat bermanfaat sebagai bekal bagi kita ketika terjun di dunia kerja nantinya. Jadi buat teman-teman semuanya nih, jangan lupa ya nanti yang disampaikan oleh pemateri itu dicatat seperti itu. Kayak tadi Kak Kila udah bikin catatan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke acara selanjutnya nih teman-teman, aku mau bacain tata tertib terlebih dahulu ya, agar acara kita pada siang hari ini berjalan sesuai rencana dan juga lancar seperti itu. Oke, panitia bisa langsung share screen. Untuk tata tertib dalam kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama adalah peserta diwajibkan mengikuti acara sampai selesai. Yang kedua, peserta wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan format nama yang telah ditentukan, yaitu angkatan _ nama. Contohnya seperti 2020 _ Kila. Yang keempat, peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Apabila berhalangan untuk menyalakan kamera, peserta wajib izin kepada panitia. Kemudian selanjutnya, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, hingga dipersilakan MC untuk menyalakan mikrofon. Dan yang terakhir, peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir wajib mengisi presensi pada link yang akan dibagikan. Oke, tata tertib sudah dibacakan, deskripsi kegiatan juga sudah dibagikan seperti itu. Dan yang acara yang selanjutnya adalah kata sambutan dari ketua pelaksana kita, yaitu Fania Olivia. Halo Fania, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Sudah ada, Ardan. Oke, kalau gitu untuk Fania, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Ardan atas waktunya. Salam Forma PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Olivia dari staf divisi Litbang Angkatan 2021 selaku Ketua Pelaksana pada Workshop Legal Research 2022. Pertama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di acara Workshop Legal Research hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Forma PK 2022, Kaleo Agung, Sekretaris Jenderal Forma PK 2022, Kak Kiko Untoro, serta kakak-kakak dan teman-teman Forma PK yang telah menyempatkan hadir pada workshop kali ini. Tak lupa juga yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Antoni Putra SHMH selaku peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kakak-kakak dan teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Selain itu, ingin terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara pada siang hari ini. Tak lupa juga rasa terima kasih saya kepada Bapak Antoni Putra SHMH yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kami di acara workshop Legal Research Forma PK hari ini. Selamat datang di acara Workshop Legal Research Forma PK 2022, di mana workshop ini merupakan wadah kita bersama sebagai anggota Forma PK untuk menambah ilmu dalam bidang legal research, yang diharapkan dapat menjadi bekal kita ke depannya sebagai anggota Forma PK dalam menghadapi berbagai kasus ke depannya. Selain itu, diharapkan juga acara ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Saya berharap kakak-kakak dan teman-teman dapat berperan aktif dalam workshop kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam Forma PK. Salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Oke, terima kasih banyak Fania atas kata sambutan yang telah diberikan. Oke, yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Kabak Internal Forma PK 2022 kepada Kak Putri Sofia. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Forma PK, Salam Kebenaran, Keadilan, Kerakyatan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Putri Sophia. Di sini aku mewakili Mas Leo dan Mas Kiko yang kebetulan belum bisa hadir pada saat ini. Pertama-tama, terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita. Dan juga terima kasih untuk Pak Antoni Putra yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi di workshop kita kali ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Fania, tentunya workshop ini akan memberi banyak manfaat untuk kita dalam kegiatan pengadvokasian di Forma PK. Jadi harapannya kita semua dapat mengikuti dengan baik, mengikuti sesuai dengan tata tertib yang sudah disiapkan oleh panitia, agar bisa berjalan dengan baik. Akhir kata, semoga kegiatan ini bisa menjadi proses pengembangan dan pembelajaran untuk kita semua di Forma PK. Selamat menikmati dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Forma PK. Salam Kebenaran, Keadilan, Kerakyatan. Baik, terima kasih banyak Kak Putri Sophia atas kata sambutan yang telah diberikan. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang telah disinggung oleh Fania dan juga Kak Sofi tadi, bahwasanya pada siang hari ini yang akan menjadi pemateri kita adalah Pak Antoni Putra, yaitu selaku peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Sebelum masuk ke acara inti, izinkanlah saya untuk membacakan CV daripada Pak Antoni Putra sendiri. Untuk panitia bisa langsung di-share screen. Baik, Pak Antoni Putra lahir di Tandai 19 Juni 1994. Beliau memiliki riwayat pendidikan formal yang terakhir adalah di Magister Hukum Universitas Indonesia, konsentrasi Hukum Kenegaraan, tahun 2021. Beliau juga sempat mengenyam pendidikan informal di Pendidikan Narabahasa tahun 2020. Adapun riwayat organisasi yang dimiliki oleh Bapak Antoni yaitu adalah peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mulai tahun 2018 hingga sekarang. Adapun riwayat jabatan atau pekerjaan dari Bapak Antoni Putra sendiri yaitu sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Dan riwayat penelitian, khususnya penelitian pendidikan yang dimiliki oleh Bapak Antoni Putra, yaitu tesisnya dengan judul Penerapan Pendekatan Omnibus Law dalam Reformasi Peraturan Perundang-undangan di Universitas Indonesia. Dan penelitiannya yang terbaru adalah penulisan laporan pemantauan undang-undang Ormas yang terbit tahun 2021 dan masih banyak lagi penelitian dan publikasi yang dimiliki oleh Bapak Antoni Putra yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, kalau seperti itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Antoni, apakah sudah ada di ruangan, Bapak? Halo, selamat siang teman-teman. Suara saya kedengaran jelas? Iya, terdengar dengan jelas, Pak. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya nih, Pak. Enaknya dipanggil Bapak atau Mas atau Abang atau Kakak atau gimana nih? Nah, kalau panggilan kayak gini enaknya jangan panggil Bapak aja deh. Kesannya saya udah terlalu tua banget. Ya, Mas Antoni Putra ya sekali. Oke, Mas Antoni Putra gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik ya. Semoga kita semua juga dalam keadaan baik ya. Terlebih kita masih belum lepas juga dari pandemi corona yang hingga kini masih dirasakan bersama-sama. Semoga semua teman-teman terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin, amin. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Pak Mas Antoni maksud saya? Ya, kalau ditanya kesibukan ya karena kegiatan kalau di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sendiri masih hingga saat ini masih WFH. Ya kegiatan ya sibuk, masih sibuk dengan suasana Lebaran ya, karena kan juga baru 1 minggu lebih kita merayakan Idul Fitri. Iya, Oke, Mas Antoni apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Tergantung panitia. Kalau saya sudah persilahkan ya kita lanjut gitu. Oke, kalau begitu karena Mas Antoni Putra juga sudah siap dan juga excited ya tadi kelihatannya untuk memaparkan materi. Kalau begitu langsung saja untuk Mas Antoni Putra dipersilakan untuk memaparkan materi, waktu dan layar saya persilakan. Boleh minta bantu untuk share screen. Oke. Oh, ya. Kemarin
beberapa minggu yang lalu ya, saya dihubungi oleh Adinda, meminta saya untuk memberikan materi mengenai legal research atau penelitian hukum. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin dulu saya perkenalkan diri. Nama saya Antoni Putra, saya anak Sumatera, dan saat ini berkegiatan di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama adalah penelitian hukum, saya di sini ingin memberikan gambaran dulu bahwa yang ingin saya paparkan di sini ada 3 macam penelitian hukum. Yang pertama adalah penelitian hukum umum, legal opinion, artikel opini. Nah, mengapa saya bagi menjadi 3? Karena saat saya dihubungi oleh panitia juga sudah diwanti-wanti untuk tidak memberikan pemaparan yang seperti pemaparan dalam penulisan penelitian hukum seperti untuk menulis skripsi atau tesis dan sebagainya. Tapi ini lebih ke ke hukum yang istilahnya kalau bahasa hukumnya itu responsif gitu. Nah, di sini saya bagi 3, ada umum, legal opinion, dan artikel opini. Nanti seiring berjalannya acara kita, saya akan menjelaskan satu persatu. Next. Nah, sebelum kita mulai ke topik utamanya adalah penelitian hukum, alangkah lebih baiknya dulu kita memahami dulu apa itu hukum dan apa itu ilmu hukum. Nah, di slide berikutnya mungkin ada penjelasan singkat, nanti akan saya jelaskan secara rincinya bagaimana juga. Next dulu. Nah, ini dia dalam konteks hukum. Nah, apa itu hukum? Kalau kita bicara mengenai kehidupan sehari-hari, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara rinci juga kepada teman-teman apa itu hukum, karena di sini mayoritasnya adalah mungkin semuanya adalah mahasiswa hukum yang sudah mengerti dasar-dasar apa itu hukum. Nah, tapi pada intinya hukum itu adalah tingkah laku, gejala sosial, norma atau kaidah yang isinya seluruhnya adalah larangan dan kebolehan. Termasuk di sini adalah kaidah sosial, kaidah agama. Pokoknya semua norma-norma itu adalah hukum. Nah, berikutnya. Ini adalah ruang lingkup ilmu hukum. Mengapa saya di sini tidak bilang apa itu ilmu hukum? Karena ilmu hukum tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang pelajari tentang hukum. Nah, tapi ruang lingkup ilmu hukum itu sendiri, yang pertama ada ilmu kaidah, yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah yang mengikat. Nah, ini mengapa saya bilang demikian? Karena tanpa ada hukum, hidup kita tidak akan teratur. Tidak ada ikatan antara kita dengan orang lain, tidak ada ikatan, tidak ada larangan, dan tidak ada sebagainya. Nah, kemudian ada ilmu pengertian. Mengapa di ilmu hukum itu mengajarkan kita wajib mengetahui mengenai ilmu pengertian? Karena tanpa kita mengetahui apa itu hukum, apa itu azas-azas hukum, dan apa itu penelitian hukum dan sebagainya, maka ilmu hukum itu tidak ada gunanya. Hukum, kita hanya menerjemahkan hukum secara abstrak. Nah, kemudian juga ilmu kenyataan. Mengapa demikian? Karena dalam hukum, kita juga harus peka terhadap kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat, baik itu dari tingkah laku, kebutuhan hukum masyarakat, bahkan kebutuhan hukum yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Nah, next. Nah, berikutnya kita masuk ke penelitian hukum. Nah, mungkin dari slide ini sampai 3 atau 4 slide ke depan, mungkin saya tidak akan terlalu menjelaskan, karena saya beranggapan bahwa teman-teman sebagai mahasiswa hukum tentu sudah banyak tahu soal ini, dan ini juga sangat normatif sekali dan bisa dibaca dimanapun. Nah, next. Di sini ada mengenai pengertian hukum. Ini tidak perlu saya jelaskan juga karena ini bisa dibaca sendiri. Next. Nah, ini perkembangan penelitian hukum. Nah, di sini kalau kita lihat ya dalam sejarahnya, dari zaman Aristoteles sampai zaman pasca sebelum modern, ini penelitian hukum itu hanya dikenal dengan 2 jenis penelitian hukum. Yang pertama adalah yuridis normatif, dan yang kedua adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum yuridis empiris. Nah, apa bedanya dari keduanya? Yuridis normatif ini kita mengkaji literatur tanpa harus melihat secara detail praktek-praktek yang terjadi di lapangan, praktek-praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan penelitian hukum yang tidak bisa kita melakukan penelitian tanpa turun ke lapangan, tanpa melihat kenyataan yang benar terjadi. Nah, dalam perkembangannya juga ada penelitian hukum fungsional jurisprudens. Nah, ini penelitian hukum gabungan, atau kita mengenal juga penelitian hukum gabungan dari normatif dan empiris tadi.
Mengapa dibilang ini gabungan? Karena ini akan melihat fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, termasuk misalnya putusan pengadilan atau kebutuhan-kebutuhan hukum terbaru di masyarakat. Literatur iya, putusan pengadilan iya, dan literatur yang ada di masyarakat, bahkan perkembangan masyarakat itu juga menjadi kajian dari yuridis, dari fungsional ke yuridis. Nah, ini dikenal juga dengan istilah metode penelitian yang menggambarkan tata cara sebuah penelitian itu dilakukan. Nah, next. Nah, ini sudah, next. Nah, ini untuk tujuan mungkin saya juga tidak akan menjelaskan, nanti saya akan menjelaskan di bagian memang bagaimana penelitian itu dilakukan. Next, ini untuk konsep dulu, pemahaman kita bersama. Nah, ini melakukan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian, di slide berikutnya. Nah, ini untuk cara kita melakukan penelitian. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam melakukan penelitian hukum? Yang pertama, tentu kita harus tentukan objek yang akan diteliti. Nah, apa itu objek yang akan diteliti? Bisa berupa isu hukum, kasus hukum, maupun kebijakan hukum. Nah, apa bedanya dari ketiga ini? Tentu kita kan juga sering bertanya, sebenarnya apa sih bedanya dari antara isu hukum, kasus hukum, maupun kebijakan hukum? Nah, kalau isu hukum itu bisa kita berangkat, suatu penelitian itu bisa berangkat dari wacana, dari perbincangan hidup dalam masyarakat, bahkan sampai rencana-rencana pembentukan suatu produk hukum. Nah, kalau kasus hukum ini mau tidak mau kita harus melakukan penelitian dengan cara normatif empiris atau yuridis empiris. Ini tidak bisa hanya dilakukan dengan penelitian yang hanya berfokus pada kajian normatif. Apa sih maksud dari kasus hukum di sini? Nah, untuk penelitian kasus hukum, kita harus berangkat dari suatu kasus yang benar-benar terjadi. Istilahnya, kalau dalam bahasa hukum adalah fakta yang benar-benar terjadi. Misalnya, terjadi suatu kecelakaan lalu lintas. Nah, ketika kita mau berbicara penelitiannya, maka kita akan berangkat dari kasus yang benar-benar terjadi. Nah, ini baru kita berangkat dari kasus hukum. Atau kita mau meneliti masalah korupsi. Kalau di isunya, kita bisa mengkaji korupsi itu secara abstrak atau secara umum. Kita tanpa menentukan objek yang sebenarnya itu kasusnya apa. Kita bisa mengkaji, korupsi ini apa. Kita bisa mengkaji secara umum dan secara luas. Tapi kalau kita berbicara mengenai kasus hukum, maka korupsi itu kita harus berangkat dari kasus yang benar-benar terjadi. Nah, maksudnya kasus yang benar-benar terjadi, umpamanya kita mau meneliti kasus korupsi, kita harus melihat dulu, ada nggak terdakwa yang terbaru yang sudah divonis oleh pengadilan, yang dia terbukti korupsi lalu divonis oleh pengadilan secara bersalah, kita mau berangkat dari situ. Atau dia dibebaskan atas tuduhan kasus korupsinya, kita harus berangkat dari situ. Nah, itu bedanya dengan isu hukum dengan kasus hukum. Lalu apa bedanya dengan kebijakan? Nah, kalau dari segi kebijakan, ini kita berbicara mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh negara. Tindakan-tindakan yang diambil oleh negara, mulai dari undang-undangnya bagaimana. Kita harus bicara mengenai undang-undangnya gimana, kebijakan pemerintahnya gimana. Nah, ini kita berbicara dari situ. Misalnya yang terbaru terjadi, kalau teman-teman hukum bisnis tentu tahu mengenai larangan ekspor CPO ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika teman-teman mau melakukan penelitian kebijakan, maka objek dari larangan ekspor itu adalah suatu objek kebijakan hukum yang bisa kalian kaji dan dilakukan penelitian. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kalian lakukan setelah menentukan objek yang akan diteliti, yaitu adalah tentukan batu uji penelitian. Batu uji penelitian ini sangat luas sekali, tapi luasnya itu juga memiliki batasan. Sepanjang itu merujuk pada kaidah-kaidah hukum, mulai dari norma dan kaidah-kaidah sosial, aturan hukum yang ada, kebutuhan hukum atau keadaan masyarakat, atau kebutuhan hukum masyarakat di masa depan juga bisa menjadi suatu kajian. Kemudian ada teori-teori hukum ini juga kawan-kawan bisa merujuk pada pendapat-pendapat ahli yang terdahulu, atau dari suatu prinsip-prinsip yang ditetapkan di suatu negara. Misalnya di Indonesia, kita menerapkan menganut sistem negara hukum, dan kita mengaku sebagai negara hukum. Nah, itu juga bisa menjadi suatu teori hukum yang akan menjadi batu uji dari penelitian kawan-kawan. Nah, dan masih banyak lagi sumber-sumber batu uji yang bisa dijadikan untuk penelitian. Kemudian yang ketiga, tentukan metode. Nah,
Di sini metode, setiap penelitian itu pasti memiliki metode. Namun tidak selalu harus disebutkan dalam penelitian. Nah, kapan metode itu disebutkan dalam penelitian dan kapan metode itu tidak disebutkan dalam penelitian. Nah, kalau metode yang disebutkan dalam penelitian, ketika kawan-kawan melakukan penelitian yang sifatnya formal seperti skripsi, tesis, atau penelitian yang bentuknya dalam laporan yang tebal, itu pasti akan menyebutkan teori apa yang dipakai. Tapi ketika kalian menulis suatu penelitian dalam bentuk jurnal atau legal opini, maka metode ini akan terlihat samar. Kalau yang bukan orang hukum, dia tidak akan tahu ini metode apa yang dipakai. Tetapi ketika kita membaca, kita yang memiliki latar belakang hukum, maka kita akan mengetahui dia pakai metode apa. Begitu. Next. Nah, pertama di sini, saya mungkin akan memaparkan dulu legal opini. Karena kalau menurut saya, kalau melakukan penelitian soal menulis tesis dan skripsi, tesis, disertasi, mungkin kawan-kawan akan mempelajarinya nanti, dan kawan-kawan akan ahli dengan sendirinya. Nah, pertama itu ada menyusun legal opini. Nah, untuk legal opini ini sebenarnya ini beragam ya bentuk legal opini. Ada yang berupa esai, dan ada juga yang berupa makalah. Nah, apa sih unsur-unsur dari legal opini? Bagaimana sih cara kita untuk menyusun legal opini? Nah, next. Nah, inilah langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam menyusun legal opini. Yang pertama, tentu balik lagi ke langkah awal yang sudah saya jelaskan tadi. Identifikasi dulu fakta hukumnya apa. Nah, ini bedanya dengan penelitian umum ya. Kalau illegal opini ini kita selalu berangkat dari fakta hukum yang sedang terjadi. Kita tidak bisa berangkat dari isu, tidak bisa berangkat dari pemahaman dari perdugaan tentang suatu posisi hukum. Tapi kita harus berangkat dari fakta hukum. Kemudian setelah kita menemukan suatu fakta hukum yang akan kita teliti, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap isu yang tengah atau yang akan kita lakukan penelitian. Nah, identifikasi ini maksudnya kita bukan benar atau tidak, bukan hanya seperti itu. Tapi kita lihat dulu, ada tidak celah yang bisa kita lakukan penelitian? Ada tidak isu hukumnya, umpamanya terjadi kecelakaan, atau terjadi kasus korupsi, atau undang-undang baru disahkan. Apa sih sebenarnya yang bisa kita teliti? Kita identifikasi dulu. Nah, saya bercontoh di sini dalam pembentukan undang-undang misalnya, suatu undang baru disahkan. Nah, misalnya dalam undang Cipta Kerja kemarin, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan penelitiannya? Kalau fakta hukumnya adalah undang Cipta Kerja baru disahkan. Nah, identifikasi legal isunya atau identifikasi isu hukumnya, apa sih yang bisa kita soroti ke situ? Kita bisa lihat prosesnya bagaimana. Prosesnya ini kita akan nanti isu hukumnya itu akan banyak yang bisa kita kaji. Mulai dari keterbukaannya bagaimana, partisipasi publiknya bagaimana, dan substansinya bagaimana. Nah, itu menjadi isu yang legal isunya di sini. Identifikasi isu yang perlu kita identifikasi. Setelah melakukan identifikasi isu, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menginventarisasi masalah hukum. Inventarisasi hukum maksudnya di sini, itu kita identifikasi penggunaan aturan hukum yang berlaku, mulai dari undang-undang yang tertinggi, kalau kita bilang undang-undang tertinggi. Di sini ada undang-undang dasar, sebagian orang juga menggunakan tolak ukurnya adalah Pancasila, tapi kalau saya tidak pernah merujuk kepada Pancasila, tapi saya ada undang-undang dasar. Setelah undang-undang dasar ada undang-undang, setelah undang-undang ada PP, Perpres, atau Perpu juga bisa. Itu nanti akan menjadi dasar hukum kawan-kawan untuk melakukan analisis. Setelah teman-teman melakukan analisis hukumnya apa, yang akan menjadi batu uji nanti undang-undangnya yang mana, ketentuannya apa, lalu baru kawan-kawan melakukan analisis. Nah, di analisis ini bagaimana? Nah, kawan-kawan nanti akan membandingkan antara fakta yang terjadi dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, dengan ketentuan yang berlaku. Umpamanya, dalam bentuk undang-undang, kita ingin menyoroti masalah partisipasi publiknya. Faktanya partisipasi publiknya bagaimana? Nah, untuk melihat partisipasi publik ini, isu hukumnya kita bisa melihat isu-isu yang memang berkembang. Maksud isu-isu di sini, apa sih perdebatan-perdebatan yang sedang terjadi? Nah, kan saya bilang tadi, legal opini harus berangkat dari fakta hukum. Nah, fakta hukumnya tadi adalah undang-undang dari disahkan.
isunya, isu hukumnya adalah soal partisipasi publik pokoknya. Tentu kita bisa melihat pemberitaan media dan segala macam. Nanti kita lihat pula, kita bandingkan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, dengan oleh aturan hukum berlaku. Nah, itulah yang akan jadi analisis kawan-kawan. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Begitu. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, ketika kawan-kawan sudah masuk kepada tahap kesimpulan, kawan-kawan dilarang untuk melakukan analisis lagi, melainkan hanya menyimpulkan apa yang telah dibuat. Nah, ini identifikasi fakta hukum. Karena hukum bukan jika ada tidak jelas dapat dibuat alternatif untuk sifat fakta hukum, utamanya menggunakan penalaran deduksi. Nah, berikutnya, next. Nah, ini yang tadi, identifikasi apa saja pemecahan hukum dari fakta hukum yang dirumuskan, prinsip pemecahan hukum menurut bidang atau squares. Nah, menurut bidang inilah teman-teman nanti akan memilih salah satunya. Fakta hukum yang terjadi yang ingin kawan-kawan teliti itu apa. Pokoknya kalau dalam bentuk undang-undang, kan banyak fakta hukum yang bisa kita teliti. Pilih salah satu saja. Kenapa pilih salah satu saja? Tujuannya supaya penelitian yang dilakukan itu, tulisan yang kawan-kawan hasilkan itu nanti terfokus kepada suatu persoalan saja, dan itu juga akan berikan tawaran solusi yang lebih baik terhadap pembaca. Nah, next. Ini sudah tadi soal bahan hukum, analisis juga sudah. Nah, ini untuk analisis tadi kita juga bisa menggunakan putusan-putusan pengadilan, bukan sekedar undang-undang saja. Putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat juga bisa menjadi suatu uji. Nah, ini untuk kesimpulan dan rekomendasi. Oke, next. Nah, ini soal pertanyaan yang sering muncul dalam penelitian hukum. Nah, apa perbedaan riset hukum terkait kasus dengan riset hukum terkait kebijakan? Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau kasus, kita akan berangkat dari kasus, sementara kebijakan itu kita berangkatnya dari tindakan negara. Kalau kasus itu tidak hanya negara, tapi juga bisa berangkat dari personal sendiri dan personal manusia atau dari persoalan-persoalan hukum yang berkembang di sekitar kita. Tapi kalau kebijakan, kita wajib berangkat dari tindakan negara sampai turunan ke bawah, misalnya sampai ke pemerintah desa atau tingkat yang pemerintah. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah beropini dalam melakukan penelitian hukum? Nah, jawabannya kalau saya di sini dalam melakukan penelitian hukum, jawabannya boleh. Boleh kita beropini dalam melakukan penelitian hukum, tapi bolehnya bukan dengan leluasa juga. Kita harus beropini berdasarkan argumen-argumen hukum yang memang sudah muncul dari hasil pembahasan kita. Umpamanya, kita ingin melakukan penelitian terkait dengan kenaikan harga BBM. Nah, tentu kita hanya boleh beropini, itu hanya sebatas mengomentari kenaikan harga BBM itu. Kita tidak boleh melenceng kemana-mana. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam melakukan riset hukum? Nah, kalau dalam melakukan riset hukum sebenarnya yang paling penting itu saat teman-teman mau melakukan penelitian, yang harus diperhatikan yang pertama kali itu menyangkut dengan posisi kawan-kawan sebagai seorang peneliti. Maksud posisi di sini gimana gitu. Maksud posisi di sini kawan-kawan tidak boleh memihak ke suatu pihak, tapi kawan-kawan harus berangkat dari posisi kawan-kawan sebagai peneliti adalah sebagai peneliti yang netral. Kawan-kawan tidak melihat, sebelum melakukan penelitian tidak melihat suatu perkara itu hitam dan putih, tapi masih abu-abu, yang nantinya hitam dan putih itu akan kawan-kawan ketahui setelah penelitian selesai dilakukan. Itu pada bagian analisis dan kesimpulan biasanya akan diketahui apakah penelitian itu hitam atau putih. Gitu. Next. Nah, ini berikutnya penulisan opini. Nah, sedikit bercerita, saya paling suka menulis opini karena dari banyaknya penelitian, menulis opini inilah yang paling simpel dan pembacaannya juga paling luas. Itu kenapa saya suka menulis opini. Kenapa saya masukkan di sini? Karena dari awal saya diwanti-wanti untuk tidak memaparkan pemaparan yang sifatnya seperti menulis skripsi. Next.
Nah, ini struktur untuk artikel opini. Tentu kalau bisa teringat ya dengan kata-kata guru saya waktu dulu masih di Andalas, salah seorang dosen bilang seperti ini, senjata orang hukum itu hanya ada hanya beberapa saja. Salah satunya adalah melalui tulisan. Nah, waktu itu saya tidak bisa berbicara dengan baik karena saya ada sedikit tremor gitu. Saya tidak bisa bicara dengan baik. Jadi apa yang bisa saya jual dengan diri saya? Nah, waktu itu saya mendalami penulisan opini. Nah, dalam penulisan opini ada beberapa struktur yang mesti kita pahami. Nah, yang pertama itu ada judul, alinea atau paragraf pembuka, alinea penjelas, dan alinea penutup. Nah, ini nanti akan saya jelaskan masing-masingnya. Next. Nah, apa yang terpenting dalam menulis opini? Nah, sama dengan penelitian hukum yang lainnya, yang paling penting dalam menulis suatu karya tulis, yang paling penting itu adalah menguasai isu. Nah, bagaimana cara kita menguasai isu? Bukan berarti kita sebelum melakukan penelitian itu harus melakukan harus banyak baca dulu atau gimana, bukan kayak gitu juga. Tapi kita benar-benar tahu isunya itu bagaimana. Kita benar-benar paham isunya itu bagaimana. Caranya bisa dengan membaca, dengan pokoknya isu itu benar-benar jelas sama kita. Tidak perlu juga sebelum menulis ini kita melakukan riset dulu sebanyak-banyaknya, bukan kayak gitu. Tapi kita tahu dulu kuasai isunya. Umpamanya korupsi. Apa sih korupsi itu? Nah, ketika kita udah bicara korupsi, kita udah kebayang mana-mana. Nah, itu namanya dalam menulis opini itu bisa dibilang sebagai menguasai isu. Nah, kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan adalah petakan hal-hal penting yang bisa dikembangkan. Nah, ini ketika kita sudah menguasai isu, ketika kita akan mulai menulis, yang paling penting itu kita petakan dulu apa saja yang mau kita bahas. Umpamanya, kita menulis soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita petakan dulu dalam satu tulisan itu apa yang akan kita tulis. Jangan semuanya juga, nanti semuanya malah tulisan kita mengambang. Jadi tentukan saja hal-hal apa aja yang mau kita bahas. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, kita mau membahas mengenai proses gitu. Ya udah, kita bikin kerangka berpikir dulu proses-proses itu bagaimana. Nah, dan yang terpenting dari menulis itu, ya mulai menulis. Ketika kawan-kawan udah paham isu, udah memiliki hal-hal yang bisa dikembangkan, data, kutipan, dan lainnya, tidak akan ada gunanya apabila kawan-kawan tidak mulai menulis. Begitu. Next. Nah, ini untuk mulai menulis. Yang pertama-tama tentu, ini udah tadi, tentukan tema, kuasai isu, tulis apa saja yang ada dalam pikiran. Tema yang akan ditulis. Senjata dalam menulis. Nah, kalau dalam menulis konteksnya adalah opini, supaya argumen-argumen hukum kita dibaca oleh banyak orang dan diterima oleh media. Yang pertama itu teman-teman harus menentukan judul yang menarik. Nah, judul jangan sampai lebih dari maksimal itu hanya 5-6 kata. Itu sudah maksimal. Kalau bisa 3 kata akan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah paragraf pertama dan paragraf penutup. Nah, paragraf pertama dan penutup ini mungkin kalau kita sebagai pembaca ya, tentu akan tertarik apabila paragraf pertama itu sudah menarik, sudah bisa istilahnya memberikan gambaran tentang isi keseluruhan dari tulisan kita. Kemudian di paragraf penutup. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan seputar tipikal media. Ini untuk poin yang ketiga ini untuk kalau seandainya kita mau publikasi tulisan kita di media massa. Dan berikutnya adalah gaya menulis dan ciri khas. Ini apabila kawan-kawan terbiasa dengan menulis nantinya akan memiliki ciri khas masing-masing. Next. Nah, ini apa saja yang perlu dihindarkan dalam menulis. Nah, kalau kita bicara menulis opini hukum di media, atau istilahnya pendapat hukum di media, yang perlu dihindarkan itu adalah memikirkan judul. Jangan sekali-kali kawan-kawan saat mulai menulis itu sudah memikirkan judul. Karena nantinya judul itu akan berkembang sendirinya ketika kita sudah mulai menuliskan apa yang akan kita tulis. Judul silakan tulis belakang. Kemudian yang kedua memikirkan kalimat antar paragraf, nyambung atau tidak. Dan memikirkan tulisan apakah terima atau tidak, memikirkan jumlah kata dan plagiasi. Jangan pernah memikirkan lima hal ini
saat kawan-kawan mulai menuliskan pendapat hukum kawan-kawan di media. Tulis aja apa yang ada dalam kepala kawan-kawan, tulis aja dulu. Setelah ditulis, baca berulang-ulang. Nanti setelah kita enak membacanya, baca lagi, enak membacanya, maka orang lain juga akan senang dengan membacanya. Kenapa? Saya bilang demikian. Ketika kita menulis itu dan tulisan kita tidak enak, tulisan kita tidak menarik untuk dibaca, kita sendiri saja yang penulisnya tidak menarik untuk membacanya, maka orang lain juga tidak akan tertarik untuk membaca. Begitu. Berikutnya. Nah, ini hal-hal teknis. Hal-hal teknis di sini yang paling penting itu adalah mengenai paragraf pembuka. Ini kalau kita mau menulis opini di media massa, opini hukum di media massa. Yang pertama, paragraf pembuka itu bisa dengan kutipan atau menjelaskan langsung ke inti permasalahan yang hendak dibahas. Nah, ini contoh kalimat pembuka yang sempat saya publikasi, tulisan saya publikasi di Kompas pada 13 Agustus 2018. Nah, ini kalimat pembukanya. Para legal dipastikan tidak berwenang memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kepastian itu dapat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 1 tahun 2018 terhadap Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, ini paragraf pertamanya. Di sini saya memberikan contoh ini karena melalui paragraf pertama ini, pembaca sudah pasti tahu apa sih sebenarnya yang ingin kita bahas dalam tulisan itu. Nah, kalau di sini kita membahas mengenai kewenangan dari paralegal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Padahal sebelumnya Menteri Hukum dan HAM sudah memberikan kewenangan melalui Permenkumham. Nah, nanti kita jabarkan pendapat-pendapat, jabarkan dulu ini, habis itu fakta-fakta hukumnya bagaimana, lalu pendapat-pendapat yang akan kita sampaikan. Next. Nah, ini untuk paragraf isi dan batang tubuh. Pada bagian ini merupakan pokok dari gagasan. Analisa yang ingin disampaikan dapat berupa data, analisis data, argumentasi, kritik, dan lain-lain. Nah, kalau kita tarik ke topik sebelumnya, itu adalah menulis legal opini, maka dalam menulis opini, ini adalah bagian analisis di legal opini. Kalau kita tarik ke yang lebih besar lagi, kita menulis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan sebagainya, ini juga akan menjadi pada bagian bab 4, yaitu bagian analisis. Bab 3 atau bab 4 bagian analisis. Nah, contoh untuk paragraf batang tubuh. Berdasarkan data yang dirilis beberapa organisasi bantuan hukum, terkuat fakta bahwa akses bantuan hukum masih belum optimal. Sedikitnya ada 405 organisasi bantuan hukum yang memberikan pelayanan kepada 28 juta lebih penduduk miskin di 117 kabupaten kota. Padahal ada 516 kabupaten kota yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. Artinya, masih ada 389 kabupaten kota yang tidak terjangkau oleh bantuan hukum. Nah, ini analisis data kita yang akan sebagai lanjutan dari paragraf pertama, penyambung antara paragraf pertama dengan analisis. Sebenarnya ini sudah masuk analisis, tapi ini masih bisa dikatakan penyambungnya. Kenapa penyambung? Karena ini kita masih mengaparkan fakta-fakta yang ada. Next. Nah, paragraf penutup. Nah, kalau kita menulis opini hukum di media massa, nah, apakah pertanyaannya apakah setiap tulisan itu mesti harus ditutup dengan kesimpulan? Jawabannya tentu tidak. Mengapa saya bilang begitu? Karena setiap tulisan yang dibaca di media massa itu tidak harus ditutup. Kita hanya memaparkan fakta dan analisis kita saja itu sudah cukup sebenarnya. Karena untuk media massa, tipe tulisannya adalah tipe tulisan singkat dan dipahami oleh pembaca. Nah, kalau mau diberi penutup juga tidak apa-apa, bisa berisi harapan, pertanyaan, ancaman, dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh penutup. Jika sekiranya advokat tidak mempersoalkan kewenangan paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi ataupun non-litigasi tersebut, tentu selain berdampak positif terhadap masalah bantuan hukum, keberadaan paralegal juga memacu advokat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sebab tidak mungkin advokat mau kalah oleh paralegal. Nah, ini sebenarnya kalau kita bawa ke karya ilmiah seperti legal opini atau penulisan skripsi, tesis, dan segala macamnya, tentu ini akan menjadi kalimat yang menggantung. Tapi untuk menulis opini di media massa, kalimat penutup seperti ini sudah lebih dari cukup. Next.
Nah, ini komposisi paragraf. Nah, komposisi paragraf kalau kita mau menulis di media massa, mengutarakan pendapat hukum kita melalui media. Yang pertama, hindari paragraf terlalu panjang. Usahakan satu paragraf hanya berisi 2 sampai 3 kalimat. Ini kan berbeda dengan penelitian hukum umum ya, kayak penelitian hukum yang ada di penulis tesis, skripsi, bahkan jurnal juga enggak pakai yang seperti ini. Tujuannya agar masing-masing paragraf mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca. Kemudian hindari pembahasan yang berbelit-belit. Kita mau melakukan penelitian apapun, ini penting, termasuk mau meneliti di tesis, skripsi, atau legal opinion. Nah, kemudian yang kedua, menentukan judul. Hendaknya tulisan tidak diawali dengan sebuah judul. Usahakan tulisan selesai terlebih dahulu, baru tentukan judul. Kemudian, sebaiknya judul dibunyikan dalam tulisan. Nah, ini untuk opini. Nah, subjudul boleh kasih subjudul dan boleh tidak. Next. Nah, ini mungkin sudah terakhir. Ini tidak akan saya bacakan. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Mungkin sekian dulu pemaparannya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Saya kembalikan ke Ardan sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Antoni Putra atas pemaparan materi yang sangat memberikan insight baru kepada kita semuanya tentunya. Dan dari penjelasan Mas Antoni tadi kita dapat mengambil benang merah nih teman-teman. Bahwasanya berdasarkan perkembangan penelitian hukum mulai dari yuridis normatif, sosiologis empiris, dan juga jurisprudens tadi, itu menghasilkan banyak substansi hukum yang lainnya. Dan juga tadi telah dijelaskan juga bagaimana langkah-langkah menyusun legal opinion, dimulai dari berangkatnya fakta hukum, identifikasi legal issue, inventaris hukum, analisis, hingga kesimpulan dan rekomendasi seperti itu. Dan juga tadi telah dijelaskan pula bahwasanya bagaimana cara menyusun struktur artikel opini yang dimulai dari judul, alinea paragraf pembuka, alinea penjelas, dan alinea penutup seperti itu. Dan yang terakhir juga tadi tentang bagaimana sih tata cara menulis dengan baik dan benar seperti itu. Yang ada sedikit hal yang menarik dan bisa dijadikan bahan diskusi mungkin nantinya, bahwasanya kita tidak perlu terpaku pada judul yang akan kita tulis. Kita keluarkan saja terlebih dahulu apa yang menjadi keresahan kita bersama, dan baru nanti judul itu akan mengikuti dengan sendirinya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman semuanya, abang kakak dan teman-teman semuanya yang telah memiliki pertanyaan, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat box. Seperti itu. Oke, mungkin dipersilakan teman-teman, karena tadi pembahasannya sangat menarik, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, Mas Anton nih, sembari menunggu teman-teman yang lainnya bertanya nih, saya izin bertanya terlebih dahulu. Terkait perkembangan penelitian hukum tadi kan ada ada tiga, tapi yang awalnya itu kan ada dua, yuridis normatif dan juga sosiologis empiris. Nah, kebanyakan anak-anak hukum itu, orang-orang hukum kalau misalkan mengerjakan skripsi ini berdasarkan berdasarkan wawancara, cerita-cerita lah, itu kebanyakan normatif yang dipakai, yuridis normatif, karena jarang orang menggunakan sosiologis empiris dalam menggunakan skripsi karena harus turun ke lapangan langsung. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari pendekatan itu bisa menimbulkan apa ya Mas ya, output yang berbeda seperti itu? Misalkan pengkajiannya itu sama, yang dikaji itu satu kasus yang sama, tapi melalui pendekatan yang berbeda. Itu apakah menghasilkan output yang sama pula atau menghasilkan output yang berbeda seperti itu? Nah, ini sebenarnya sering juga ya kalau kita berdiskusi soal penelitian, metode penelitian mau empiris atau normatif. Sebenarnya kalau dari outputnya itu sudah pasti berbeda. Nah, itu sudah pasti berbeda. Sudah pasti memiliki nilai yang berbeda. Berbeda secara signifikan mungkin tidak, tapi hasilnya pasti akan memberikan rekomendasi yang berbeda. Mengapa saya bilang memberikan rekomendasi yang berbeda? Karena apabila kita melakukan penelitian itu hanya dengan yuridis normatif, kita hanya mengkaji literatur yang sudah ada, hukum yang sudah ada, dan sementara fakta-fakta terbaru kita bisa dibilang menutup mata. Nah,
kalau dilakukan dengan yuridis empiris, maka penelitian kita akan lebih mudah diterima karena itu disusun berdasarkan memang fakta hukum yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Sementara kalau normatif enggak, kita melakukan penelitian itu berdasarkan literatur yang sudah ada. Bisa itu bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu atau literatur hukum yang memang sudah ada sebelum penelitian kita dilakukan. Artinya, kalau dibilang lebih responsif mana antara lebih responsif mana hasil penelitian normatif atau empiris, ya jelas lebih responsif hasil penelitian dari yuridis empiris. Mengapa begitu? Karena dia melihat langsung nih, umpamanya dalam berlakunya suatu undang-undang. Kalau kita normatif, kita hanya melihat undang-undang itu dibuatnya bagaimana, ketentuannya bagaimana, dan daya laku yang bisa kita rekomendasikan itu hanya semacam argumentasi-argumentasi tanpa melihat fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini kita, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa bersumber dari literatur terdahulu. Sementara apabila kita melakukan penelitian itu dengan empiris, yuridis empiris, setelah undang-undang itu disahkan, umpamanya, setelah undang-undang itu berlaku, umpamanya, kita melihat, undang-undang ini sudah berlaku, dan bagaimana sih dampak terhadap masyarakat? Kita melihat langsung nih, undang-undang ini cocok atau tidak dengan masyarakat. Tentu rekomendasi ini juga akan berbeda. Kalau yang sebelumnya itu kita berikan, kita bisa aja bilang, undang-undang ini cocok karena penelitian dahulu udah bilang cocok. Tapi kalau empiris enggak, undang-undang ini enggak cocok karena faktanya masyarakat kayak gini. Kan kita tahu juga kebutuhan hukum masyarakat itu berbeda-beda suatu daerah dan daerah lainnya. Itu pasti muncul di akhir dari penelitian itu. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Antoni. Berarti meskipun ada perbedaan tapi tidak signifikan, tapi lebih responsif yang empiris ya Mas ya. Iya. Karena kebutuhan hukum masyarakat kan juga berbeda-beda seperti itu. Oke. Nah, sudah ada yang raise hand nih, mungkin sudah mulai panas nih ya teman-teman ya. Oke, langsung saja Kak Widya untuk dipaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih dan kesempatannya. Terima kasih juga Mas Antoni Putra sudah menyempatkan waktunya untuk jadi pemateri di acara kami kali ini. Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa. Tadi saya tertarik untuk bertanya soal ini, Mas. Mas kan tadi sempat menjelaskan kalau yang harus diperhatikan dalam riset hukum ini tidak boleh memihak atau peneliti itu harus netral. Cuma selama saya pengalaman saya sendiri, kadang saya ingin memasukkan pemikiran subjektif saya sendiri gitu, Mas. Mungkin Mas punya tips di mana Mas kadang mungkin melepaskan subjektivitas itu dalam melakukan riset hukum. Terima kasih, Mas. Nah, ini menarik ini. Kalau subjektif ya, masukkan subjektif sendiri ke dalam riset yang sedang kita lakukan, pokoknya. Nah, kalau secara spesifiknya, saya tidak memiliki jawaban yang akurat juga ya soalnya, karena ini bisa jadi ini menjadi semacam kelemahan dari banyak peneliti, termasuk saya juga sering seperti itu. Tapi bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, teman-teman jangan melihat untuk menghindari penilaian subjek itu, teman-teman jangan melihat isu yang berkembang, perdebatan-perdebatan yang berkembang di masyarakat. Tapi lihatlah kepada saat melakukan penelitian itu, tertujulah kepada teori-teori hukum dan fakta-fakta hukum yang ada. Maksud teori-teori hukum di sini, teman-teman bisa lihat, ini kalau menurut teori ini nggak boleh gitu. Nanti kita boleh berargumen di situ. Nah, mungkin di argumen kita tetap masuk akan condong masuk sifat-sifat subjektif tadi. Tapi untuk meminimalisir itu, lakukan penelitian hanya berpakulah kepada teori-teori hukum yang ada dan norma-norma yang benar-benar berlaku di masyarakat. Jangan menyertakan, umpamanya dalam kita mau melakukan penelitian karena ada masyarakat yang menolak, lalu kita diskusi dengan dia dan berikan masukan seperti itu. Jangan memasukkan argumen orang itu. Apabila ingin memasukkan argumen yang diterima dari orang itu, ya masukkan sebagai sebagian orang berpendapat seperti ini, dan cari juga orang yang memiliki pendapat kontra dengan itu. Kalau subjektif itu tidak akan bisa dihindarkan dari seorang peneliti, pasti akan ada, condongannya pasti akan ada. Tapi untuk meminimalisir itu, ya
dengan itu tadi, kaji teorinya bagaimana. Apabila kita mendapatkan suatu isu yang mengarahkan kita untuk berpikiran secara subjektif, ya cari isu yang berlawanan dengan itu. Nah, apabila kita, umpamanya dari pemikiran kita sendiri munculnya, subjektif itu dari pemikiran kita sendiri munculnya, maka carilah argumen-argumen yang membantah argumen kita. Itu tujuannya buat apa? Supaya nanti pemahaman kita berimbang antara penilaian subjektif kita dan penilaian subjektif orang, tapi dengan argumentasi yang berbeda, dengan pendapat yang berbeda. Begitu, Widya. Oke, makasih banyak jawabannya Mas Antoni. Gimana Kak Widya, atau apakah ada feedback? Sudah jelas sekali dari Mas Antoni, terima kasih banyak Mas. Oke, mungkin teman-teman yang lain, abang kakak semuanya, ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Atau tadi ini, Nadine ingin bertanya ya tadi ya? Oh ya, oke silakan. Terima kasih Ardan buat kesempatannya, dan terima kasih juga Mas Antoni atas materi yang sangat luar biasa. Jadi saya ini mau bertanya, saya ini kan termasuk mahasiswa baru di Fakultas Hukum. Nah, itu seringkali kesulitan dalam memulai kepenulisan. Nah, mungkin dari Mas Antoni ini tuh ada saran atau kiat-kiat buat kita yang mahasiswa baru itu bisa memulai dengan baik dan tidak kesulitan setidaknya di awal ketika melakukan kepenulisan. Ya. Halo? Kayaknya agak terputus deh. Terdengar Mas Antoni. Nah, agak kesulitan dalam memulai ya. Nah, kalau ini sebenarnya juga sangat awam terjadi ya. Sangat awam terjadi, apalagi kalau baru di Fakultas Hukum. Nah, sebenarnya kalau untuk memulai supaya tidak kesulitan dalam memulai, apapun yang akan kita lakukan dalam penelitian dalam bentuk apapun yang akan kita lakukan, yang terpenting itu sebenarnya kita terlebih dahulu banyak membaca di sini. Umpamanya kita mau menulis soal legal opini. Kalau kita mau menulis legal opini, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita perbanyak membaca soal legal opini yang ditulis oleh orang lain. Baca aja apapun yang ditulisnya, gitu. Panjang itu legal opini. Apabila teman-teman mau menulis di media massa, ingin mulai menulis di media massa, ya baca juga tulisan-tulisan orang yang sudah pernah terbit di media massa. Baca 1, 2, 3 sampai 10 kali atau lebih gitu. Nanti kita akan muncul view-nya dengan sendiri, akan muncul gagasan sendiri. Oh, ini kayaknya kayak gini. Nanti kita akan terbiasa dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang dalam melakukan penelitian hukum. Termasuk dalam, umpamanya kalau kita mau menulis, kalau buat teman-teman sudah masuk semester 6 dan semester 7 ya, tentu sudah mengerjakan skripsi juga. Nah, sama juga dengan itu, kalau kita mau menulis skripsi, apabila kita hanya memikirkan saja, oh, kan menulis skripsi, kita tidak akan pernah paham cara menulis skripsi itu bagaimana. Tapi ketika kita mulai dengan melihat skripsi orang lain, nanti akan ada gambaran, akan ada muncul gambaran cara-cara kita bisa menuliskannya juga. Begitu juga dengan penulisan legal opini, penelitian-penelitian hukum, baik itu dalam bentuk makalah atau jurnal, termasuk juga dalam penulisan opini hukum di media massa. Itu akan muncul dengan sendirinya, dan dorongan itu akan muncul dengan sendirinya ketika bacaan teman-teman terkait hal tersebut, terkait topik penelitian itu, terkait objek penelitian itu sudah banyak teman-teman baca. Begitu Nadia. Oke, gimana Nadine? Apakah ada feedback atau bahkan follow up question? Kurang lebih udah cukup ya, moderator. Terima kasih ya Mas Antoni atas jawabannya. Oke, makasih banyak Nadine. Mungkin dari abang kakak dan teman-teman semuanya yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan terkait dengan mungkin ini kesulitan dalam menulis gitu. Oke. Oke, sembari menunggu lagi deh, aku juga izin bertanya ke Mas Antoni. Kalau tadi Nadine itu bertanya tentang apa ya,
kesulitan dalam memulai menulis, kalau saya izin bertanya gini Bang, terkadang saya itu kalau misalkan menulis, entah menulis apapun itu, meskipun itu menulis tugas kah, ataupun itu legal opinion kah, itu dalam menulis apa ya, isinya, batangnya itu banyak sekali apa ya Mas, kerancuan dalam pikiran yang tidak bisa dituangkan dalam bentuk tulisan gitu loh, Mas. Nah, itu bagaimana cara mengatasi itu? Jadi kayak di kepala ini sudah ada gitu loh. Cuman dituangkan dalam bentuk tulisan itu sulit banget. Dan kalaupun ditulis itu nanti bahasanya bulat-bulat gitu. Nah, itu mungkin Mas Antoni bisa memberikan sedikit pencerahan seperti itu. Nah, ini gimana ya? Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dalam supaya tulisan teman-teman itu bisa selesai ya, supaya selesai, jangan hindarkan berpikir banyak ketika menulis. Jadi apapun yang muncul dalam pikiran itu, tuliskan saja dulu. Jangan pikirkan bahasanya bagaimana. Pokoknya kalau saya tulis ini nyambung atau enggak, ini bahasa cocok atau enggak. Jangan pernah pikirkan itu. Ketika di kepala itu udah menumpuk, ya tuliskan aja dulu. Tuliskan saja dulu, apapun itu tuliskan aja dulu. Biarlah tulisan kita yang kita tulis itu menjadi coretan-coretan di kertas HVS gitu. Kalau ketikan-ketikan yang sifatnya coretan gitu, masih belum teratur. Pokoknya semuanya tuliskan saja dulu. Apapun yang dalam kepala tuliskan saja dulu terkait isu yang sedang kita tulis. Tuliskan saja dulu gitu. Tuliskan. Nanti setelah semua yang ingin kita tuliskan itu tertuangkan di dalam bentuk sudah kita tuliskan, nanti baru baca lagi. Ini benar nggak? Ini sesuai nggak? Nanti mana yang seandainya tidak cocok, ya tinggal delete aja. Yang penting ide-ide yang muncul di kepala itu jangan dibuang. Jangan dibiarkan menumpuk gitu, bukan dibuang. Jangan dibiarkan menumpuk, tapi tuliskan. Tuliskan apa aja yang ada dalam kepala. Tuliskan dulu, umpamanya kita mau menulis soal korupsi umpamanya. Apapun isunya yang terkait dengan korupsi itu yang ada dalam kepala, tulis saja dulu. Nah, kadang-kadang kalau saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi, ketika banyak muncul ide-ide di kepala, saya akan menulis saja dulu, tanpa melihat apakah ini nyambung dengan topik yang sedang saya tulis atau enggak. Saya tulis saja dulu semuanya. Saya nggak mikir ini nyambung atau enggak, ini kalimat cocok atau enggak, saya tulis dulu. Nanti setelah semua yang ada di kepala saya itu saya tuliskan terkait itu, baru nanti saya baca lagi. Kadang-kadang bisa selesai 2-3 tulisan dari ide-ide yang sudah saya tuliskan itu. Yang penting jangan pernah anggap ini idenya terlalu banyak tapi malas buat menulis. Jangan pernah takut buat menuliskan. Jangan pernah takut ini tulisannya dibaca orang nanti atau enggak. Jangan pernah takut menuliskan ini kalimatnya sesuai atau enggak. Jangan pernah pikirkan itu. Tapi yang perlu kita lakukan hanya menuliskan. Ketika kita menuliskan, hanya menuliskan. Setelah menulis, baru nanti kita baca lagi. Begitu. Kita baca lagi, nanti tulisan itu akan nyambung dengan sendirinya, akan enak dibaca dengan sendirinya, apabila sudah kita baca berulang-ulang. Mengapa begitu? Karena ketika kita membaca kembali tulisan yang kita tulis, itu perbaikan-perbaikan akan terus dilakukan. Kita akan secara refleks akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, akan menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak cocok, akan menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan topik yang sedang kita tulis. Begitu, Ardan. Baik, terima kasih banyak Mas Antoni atas jawabannya. Oke, tadi Kak Adel resen ya. Tapi tadi ini Arya sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat, izin saya bacakan. Selamat siang, izin bertanya, apakah dalam penulisan penelitian hukum ada kode etik kebahasaan atau tidak ada batasan mengenai formal-informalnya tulisan? Terima kasih. Nah, ini kalau dari kebahasaan tidak ada kode etik yang perlu kita pahami juga. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam menulis itu hanya plagiasi. Yang paling penting, kode etik seorang penulis itu hanyalah plagiasi. Jangan sampai tulisan kawan-kawan itu adalah menciplak dari tulisan orang lain. Hanya itu aja. Kalau seandainya penulisan bahasa formal atau informal, itu sebenarnya tergantung kita mau menuliskannya dalam bentuk apa.
kalau seandainya kita menulis dalam karya tulis ilmiah yang sifatnya formal, yang mensyaratkan bahasanya itu adalah bahasa formal, maka kita wajib menulis dengan bahasa formal. Tapi apabila tidak mewajibkan adanya bahasa formal, bahasa informal pun masukkan di situ tidak apa-apa. Sepanjang orang yang akan kita tuju, pembaca yang kita tuju, makna yang kita ingin sampaikan itu diketahui oleh umum. Misalnya, kalau bahasa yang informal, kalau di Jakarta, anak-anak Jakarta bilang enggak, atau apa lagi ya, enggak itu kan sebenarnya bukan bahasa formal. Tapi apabila kita berbicara dengan banyak orang, enggak itu kan kita orang-orang bisa paham dengan sendirinya gitu. Tanpa memberikan kamus pun mereka akan paham. Jadi untuk tulisan tidak ada kode etik formal atau informalnya. Kode etiknya hanya satu, dilarang plagiat, itu aja. Hanya plagiat satu-satunya kode etik bagi seorang penulis, baik itu karya ilmiah ataupun tulisan-tulisan hukum populer seperti opini dan legal opini. Gitu. Begitu Arya. Oke, terima kasih banyak Mas Antoni atas jawabannya. Seperti itu ya, Arya, semoga menjawab. Oke, yang selanjutnya tadi Kak Adel sudah raise hand. Dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya, Kak Adel. Baik, terima kasih banyak Ardan atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Mas Anton. Mas, tadi kan sudah dijelaskan bahwa judul diusahakan dituliskan setelah tulisannya selesai semua. Nah, apakah ada alasan tertentu, Mas, mengapa kita harus menyelesaikan tulisan kita terlebih dahulu? Karena kan kadang kita terpikirkan judulnya dulu kan ya, daripada isi tulisannya. Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara kita membuat judul yang baik dan benar ya Mas, yang mungkin bisa mencakup hal-hal yang ingin kita tuliskan, tapi tidak membuat judulnya itu menjadi kepanjangan, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Oke, baik. Nah, mengapa tadi yang pertama, mengapa saya bilang jangan memikirkan judul terlebih dahulu, jangan menulis judul terlebih dahulu. Nah, ini hanya berlaku buat kita hanya menguasai isu, tapi kita belum memikirkan judul. Nah, apabila kita sudah memiliki judul yang bagus, ya silakan tulis saja. Nah, takutnya mengapa saya bilang jangan memikirkan judul terlebih dahulu, tapi tulis dulu tulisannya. Nah, ketika dalam banyak kasus penulisan, ketika kita akan melakukan penulisan hukum, tapi kita ingin memikirkan judul terlebih dahulu, waktu kita habis di memikirkan judul, sementara substansinya banyak yang akan kita tulis. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya, karena judul yang tepat itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita sudah membaca tulisan kita apa. Umpamanya, kita dalam membuat suatu lukisan atau apa ya istilahnya, dalam membuat suatu lukisan, ketika kita mulai melukis, umpamanya kita mau melukis pemandangan. Nah, temanya adalah pemandangan. Judulnya apa? Tentu dari awal kita tidak akan memikirkan ini akan diberi judul apa. Tapi setelah lukisannya selesai, baru judulnya muncul dengan sendirinya. Sama juga dengan tulisan. Ketika kita memikirkan judul terlebih dahulu, maka kita akan mentok hanya memikirkan judul. Nah, sementara substansinya nanti setelah kita mulai menulis, belum tentu judul itu akan sinkron dengan substansi yang kita tulis. Begitu. Karena saya bilang tadi, kalau untuk legal opini dan penelitian ilmiah itu kita dilarang untuk memulainya dalam posisi yang memihak. Nah, judul itu biasanya itu akan menjadi salah satu senjata yang menentukan tulisan kita ini arahnya kemana. Nah, tadi saya bilang kalau arah dari suatu tulisan yang kita tulis itu pasti akan terlihat ketika kita sudah melakukan analisis dan menuliskan penutup, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, begitu juga dengan penulisan judul. Boleh sebenarnya kita mau menulis judul terlebih dahulu, tapi setelah tulisan kita selesai, pasti nanti akan dikoreksi lagi. Ini cocok nggak judulnya? Gitu. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan cara menulis judul yang efektif. Nah, menulis judul yang efektif dan maksud yang ingin kita sampaikan itu bisa tergambar di judul. Nah, sebenarnya kalau trik ini sebenarnya untuk menulis judul yang singkat dan tidak terlalu panjang,
Saya juga tidak memiliki trik yang khusus ya, tapi hindari penggunaan kata hubung terlalu banyak. Cukup 1 dan maksimal 2 saja kata hubung di judul. Itu untuk penelitian ilmiah yang sifatnya seperti skripsi dan skripsi, disertasi maupun jurnal yang legal opini. Tapi untuk penulisan opini hukum di media massa, cukup tentukan saja salah satu kalimat yang menurut kawan-kawan menarik di dalam tulisan. Itu aja. Itu trik untuk menuliskan judul yang singkat. Begitu, Adelia. Baik, terima kasih banyak Mas Anton atas jawabannya. Oke, terima kasih Mas Anton dan terima kasih juga Kak Adel atas pertanyaannya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Bang Mirza, silakan Bang. Oke, terima kasih Ardan atas kesempatannya. Jadi gini Mas, saya ingin bertanya Mas. Ini nyambung sih atas pertanyaan dari Ardan tadi mengenai kebingungan kita terhadap penumpahan dalam bentuk tulisan. Nah, apabila kemudian selanjutnya gitu perkembangannya kita tahu gitu bagaimana kita memberikan tumpahan dalam bentuk tulisan, kita kan berarti kan kayak gimana ya, kayak oh kita tahu nih harus kayak gimana gitu. Jadi ibaratnya gini Mas, saya sendiri kalau misalkan dengar tentang kepenulisan itu dilema Mas, apakah dalam penumpahannya itu harus dalam bentuk yang to the point atau kita kemas dengan cara seni mengemas itu sendiri Mas. Kira-kira Mas, apakah kita harus ibaratnya mengabaikan seni itu sendiri atau kita lebih kepada to the point untuk menyampaikan argumentasi kita seperti itu. Nah, ini sebenarnya umum juga ya, kendala yang dialami oleh seorang penulis. Nah, sebenarnya kedua model itu boleh dilakukan. Mau kita to the point, mau kita mengemasnya dengan seni penulisan, itu boleh dilakukan. Tergantung kita maunya yang mana. Nah, yang susah itu sebenarnya bukan itu, tapi kita sudah memiliki poin-poinnya apa, sudah memiliki poin-poinnya apa, sudah memiliki gagasannya apa, tetapi tidak dituliskan. Masalahnya cuma di situ doang. Kalau mau tulisan to the point, mau tulisan yang memiliki seni kepenulisan, itu tergantung kawan-kawan mau mengemasnya dalam bentuk apa. Terserah. Itu hak dari masing-masing penulisnya. Kadang kan ada orang yang dalam tulisannya itu langsung saja memberikan ulasan poin-poin yang ingin dia sampaikan. Tidak apa-apa. Ada juga yang mengemasnya dengan bahasa, misalnya bahasa pengayaan bahasa, seni-seni penulisan. Boleh juga, tidak masalah. Kalau di media massa yang memiliki perumpamaan-perumpamaan atau seni-seni penulisan itu, misalnya ada kayak Gumawan Muhammad, gitu. Dia pasti memiliki catatan-catatan yang secara umum bila kita jarang membaca tulisan dia, kita tidak mengerti. Itu boleh saja. Tergantung style kawan-kawan maunya yang kayak gimana. Mau to the point, mau memiliki pengayaan bahasa, terserah. Yang penting itu tuliskan gitu. Tuliskan ide yang kawan-kawan punya itu. Tuliskan semua pengetahuan yang mau dituliskan. Apa yang bisa tuliskan aja. Tidak masalah bahasanya bahasa seperti apa. Begitu, Mirza. Baik, apakah Bang Mirza ada ini follow-up question atau feedback? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya Mas Anton. Oke. Ya, sama-sama Bang Mirza, saya mewakili. Oke. Oke, yang selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman semuanya. Oke, Aca, silakan Aca. Untuk dijelaskan saja pertanyaannya. Mohon maaf, itu masih di mute. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara menyusunnya, tips dan trik dalam penulisan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mas Antoni pribadi, dalam penulisan
hukum umum, legal opinion, maupun artikel opini ini, adakah hambatan yang terjadi ketika penulisan tersebut sedang dalam proses, dan bagaimana cara Mas Anton pribadi dalam mengatasi hal tersebut? Oke. Kalau hambatan pasti ada ya, terutama ketika kita sedang menuliskan suatu isu hukum yang akan kita bahas, tiba-tiba setelah seperempat atau setengah jalan mentok, kita nggak tahu lagi tulisan apa yang akan kita tulis. Mentok, tidak tahu lagi ini mau nulis apa lagi ya. Udah idenya cuma sampai sini doang. Gitu. Nah, itu sangat umum sekali saya alami, terutama dalam menulis artikel untuk media massa ya. Kalau ilmiah seperti jurnal dan sebagainya, tentu hal seperti ini bisa dihindari dengan kembali melihat literatur yang kita punya. Nah, tapi kalau untuk menulis legal opini dan tulisan populer berupa opini, ini sering terjadi. Bagaimana cara mensiasatinya? Ya, saya tinggalkan dulu tulisan itu. Saya biarkan dulu tulisan itu, tidak saya acak-acak lagi sampai ide saya mentok, saya tinggalkan dulu. Nanti idenya akan muncul dengan sendirinya juga. Ketika kita udah tinggalkan, kita udah bawa aktivitas yang lain, nanti idenya akan muncul lagi. Ketika ide itu muncul lagi, jangan ditunda juga untuk tuliskan, langsung saja tuliskan lagi, sambung lagi tulisannya. Umpamanya saya baru menulis 3-4 paragraf, habis itu mentok, ya sudah, saya tinggalkan dulu. Saya mungkin baca buku atau nonton TV, main game dan sebagainya. Yang penting saya hilangkan dulu deh, gitu. Nanti dia mengenai tulisan itu akan kembali ke pikiran. Pas kepikiran pasti ada ide yang baru kan yang mau kita tulis. Ketika muncul ide yang baru itu, ya langsung aja tulis. Kalau ditunggu dulu, nanti ide yang baru itu juga akan terlupakan dengan sendirinya juga. Makanya saya biasanya kalau lagi menggarap suatu tulisan, biasanya saya selalu bikin semacam catatan gitu di handphone. Jadi ketika saya mentok, saya pergi, saya tinggalkan, dan kemudian muncul suatu ide untuk melanjutkan tulisan itu, saya tulis poin-poinnya di handphone. Saya tulis sebagai note gitu. Nanti pas saya buka laptop lagi, saya lanjutkan tulisan saya. Begitu, Alsya. Kalau intinya kalau udah mentok, ya udah selesaikan dulu sampai situ. Nanti muncul sendirinya. Nanti sambungannya akan muncul sendiri. Gitu. Dianya akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Begitu, Aca. Oke, Aca ada feedback lagi atau follow up question bahkan? Terima kasih Bang Yi sudah menjawab, cukup menjawab pertanyaan saya. Oke, terima kasih Aca. Oke, dari teman-teman yang lain nih, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Dipersilahkan banget nih, karena materinya juga tadi banyak, jadi harusnya pertanyaan yang timbul juga cukup banyak juga seperti itu. Oke, mungkin sembari nunggu teman-teman yang lain bertanya, saya izin bertanya lagi ya, Mas Anton nih, mohon maaf. Oke, kalau tadi kan Kak Widya itu menyinggung bagaimana cara melepaskan. Putus. Iya, terdengar kok Mas Anton. Oke, kalau tadi Kak Widya itu kan berbicara tentang bagaimana cara kita melepaskan subjektivitas dalam menulis seperti itu. Kalau saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga netralitas dalam menulis. Karena begini Mas, bagaimana ide kita muncul itu kan dipengaruhi sama literatur yang kita baca seperti itu, ya kan? Nah, kalau misalkan literatur yang kita baca itu condong ke misalkan ke si A seperti itu. Nah, kita juga cenderung akan condong ke si A seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kita menjaga netralitas kita dalam menulis? Karena juga saya lihat kan tadi karya dari Mas Antoni juga sangat banyak seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, ini pertanyaannya agak sulit dijawab ya, cara melepaskan supaya kita netralitas dalam menulis. Nah, sebagaimana saya bilang sebelumnya juga tadi, ketika kita sudah memiliki kecenderungan, nah, usahakan ketika kita mulai menulis itu meninggalkan dulu deh gitu argumen kita yang memiliki kecenderungan keberpihakan itu. Nah, caranya gimana? Ketika kita mulai menulis, mulailah tulis dengan argumen-argumen yang tidak mendukung pendapat kita. Hilangkan dulu argumen-argumen yang mendukung pendapat kita. Tapi mulai dengan
pendapat-pendapat umum atau pendapat-pendapat yang kontra dengan pendapat kita. Nanti baru supaya kalau kita mulai dengan pendapat kontra, berarti kita juga tidak netral dong. Kita tulisan dari mulainya itu kita akan memihak kepada kelompok, akan memiliki kecontohan kepada pihak yang berseberangan dengan pemikiran kita. Nah, kenapa? Tapi mengapa kita harus mulai dari pendapat yang kontra, umum atau kontra? Nah, alasannya ketika kita mulai dengan kontra dulu, nanti setelah mentok di argumen-argumen yang kontra, baru kita masukkan argumen kita. Hasilnya gimana? Nanti saat kita mulai tulisan itu, kalau kita bicara mengenai penulisan itu, tentu kita akan berbicara mengenai di latar belakangnya bagaimana dan teorinya bagaimana. Nah, ketika kita masukkan argumen kita, dengan adanya argumen yang balance tadi, kontra dan kita yang memiliki kecenderungan memihak, nanti apabila kita ambil jalur tengahnya, tulisan kita masih akan tetap dianggap sebagai argumen yang netral gitu. Karena kita memaparkan kedua sisinya gitu. Kedua sisi kontra pendapat kita dan pro dengan pendapat kita. Nah, nanti ketika dilakukan penilaian apakah ini netral atau tidak, hasilnya akan netral karena kita membahasnya secara berimbang. Begitu, Ardan. Kalau kita mau dipaksakan untuk kita sudah memiliki penilaian penilaian subjektif ya, lalu kita paksakan untuk netral, itu juga tidak akan bisa. Tapi yang paling penting itu bukan kitanya yang netral, tapi tulisannya yang netral. Memulai tulisannya itu yang netral. Kalau hasilnya nanti subjektif atau gimana ya, itu ya bagaimana kita mengemas di penelitiannya lagi, hasilnya akan ditentukan di analis dan kesimpulan yang kita tulis. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Antoni. Tadi ada quotes tuh di akhir kalimatnya tuh. Yang penting bukan kitanya yang netral, tapi tulisan kita yang netral. Menarik sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Antoni. Oke, karena dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi dan kita juga memiliki keterbatasan waktu, maka dengan ini saya mengakhiri sesi tanya jawab. Oke, langsung saja. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk panitia yang bertugas dimohon untuk melakukan screenshot terlebih dahulu. Oh ya, saya izin mengingatkan untuk on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, terima kasih Ardan. Teman-teman yang lain, kakak-kakak dan abang-abang semua boleh on cam dulu ya. Oke, untuk slide pertama, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Panitia tolong di Mas Antoninya di pin juga ya. 1, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Tiga, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Widya. Oke, sebelum melanjutkan acara ini, saya izin mengingatkan kepada semua peserta yang ada di ruangan untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan oleh panitia di chat box ya. Oke, Mas Antoni, Abang, Kakak, dan teman-teman semuanya, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara nih pada kegiatan workshop legal research yang pertama ini, seri 1 ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Antoni atas pemaparan materi yang sangat membuka wawasan dan juga pandangan baru bagi kita semuanya. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Antoni tadi dapat bermanfaat bagi kita, Forma PK, untuk melakukan advokasi-advokasi ke depannya. Dan semoga juga bisa bermanfaat ketika kita telah lulus dan kerja nantinya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bertugas atas suksesnya acara ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Oke, akhir kata, saya Ardan Dwi Arfiansyah selaku MC
dan juga moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Forma PK. Salam kebenaran keadilan kerakyatan. Terima kasih banyak, Terima Mas. kasih banyak, Mas Mohon Antoni. izin pamit ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mas. Terima kasih.